Halo Scaper, jumpa lagi dengan saya, Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagian kedua tentang pembuatan kanister. Dimana di video ini nanti akan saya jelaskan tentang pengeleman bagian dalam, pemasangan seal tip, pengecatan, sampai pemilihan media filtrasi di dalam kanister. Nah, untuk video pembuatannya bisa kawan-kawan cek di bagian yang pertama, yakni video bagian pertama dari video ini. Kawan-kawan bisa cek linknya ada di sini. Nah, di situ saya menjelaskan tentang pembuatan dari bahan mentah sampai menjadi sebuah kanister. Oke, langsung saja kita praktekkan video yang kedua. Oke, hal pertama yang kita bahas ialah media filtrasi. Di sini saya menggunakan beberapa media filtrasi. Yang pertama ada keramik ring, lalu ada biobol, kemudian ada batu zeolit, lalu kasa atau kapas putih. Setelah kapas putih ada spons warna hitam. Nah, ini yang spons hitam bisa diganti dengan cap mat, itu opsional kawan-kawan. Kemudian ada bahan tambahan yakni cat spray warna silver, lalu ada seal tip, lalu lem sealant atau lem kaca. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama yakni pewarnaan menggunakan cat spray. Di sini kita lepas dulu ya kawan-kawan untuk keran galonnya. Nanti akan mempermudah kita untuk pengecatan. Nah, di sini sengaja untuk keran galonnya saya biarkan warnanya putih. Jadi biar kontras dengan warna silver yang nanti akan saya semprotkan di kanister ini. Tambahkan lakban di bagian sini nanti agar tidak terkena cat spray, agar lebih indah dan lebih bagus. Keran galon sudah terlepas, kanister siap kita spray. Kita cat dulu untuk tutupnya. Jangan lupa hati-hati untuk power headnya kita sembunyikan ya kawan-kawan, agar tidak terkena cat juga. Dan hasilnya seperti ini kawan-kawan. Gimana? Apik bukan? Apik banget. Yap, warnanya sengaja saya pilih silver agar tidak hitam dop terus kawan-kawan, biar ada variasinya. Kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu pengeleman bagian dalam. Nah, di sini untuk keran galonnya kita lem 2 kali ya kawan-kawan. Yang pertama kita lem menggunakan lem G, lalu kita biarkan kering dulu. Setelah kering kita timpa dengan lem kaca atau lem sealant di bagian dalamnya, agar nanti tidak ada rembesan di bagian keran galonnya. Begitu kawan-kawan. Mohon maaf kawan-kawan untuk suara saya di video ini agak sedikit mendengung. Itu dikarenakan posisi lagi pilek kawan-kawan. Jadi suaranya mirip-mirip artis Bollywood. Bollywood your head.
Oke, dan untuk memperkuat drat bagian dalam ya kawan-kawan, itu kita menggunakan alat seperti tang, karena nanti rencananya ini akan kita paten alias kita lem dengan lem G seperti ini. Ini nanti kita biarkan kering dulu. Oke, seperti ini. Setelah kering, ini saya biarkan selama 1 hari kawan-kawan, karena saya tinggal kerja. Jadi keringnya memang benar-benar kering dan dijamin tidak akan bocor. Untuk memperkuat lagi, kita tambahkan lem kaca di bagian dalam. Kita lumuri di bagian yang berpotensi rembes. Nah, di sini di bagian kabelnya, di bagian samping drat, kita beri semua bagian yang berpotensi rembes. Oke, setelah saya tinggal 1 hari, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini dijamin tidak akan ada rembesan, karena itu sudah saya tutup semua di bagian dalamnya dengan lem kaca. Nanti kita buktikan di video testernya ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengisian media kanister. Oke, di sini seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, untuk kasanya kita membuat mal dulu ya kawan-kawan, seperti ini bulat yang ada coakannya, seukuran dengan pipa yang ada di dalam nanti. Nah, seperti ini. Nah, agar nanti spon dan kasanya ini bisa pas dan tidak tertekuk-tekuk di dalam. Jadi untuk proses filtrasinya bisa lebih sempurna. Seperti ini kawan-kawan. Oke, untuk spon dan kasanya sudah terpotong sesuai dengan mal. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penyusunan media. Terlebih dahulu kita pasang power headnya dulu ya kawan-kawan. Kita atur kabelnya, jangan sampai nanti terjepit di tutupnya. Gimana baiknya nanti kita putar-putar. Nah, nanti kita ukur segini ya kawan-kawan medianya. Jangan sampai melebihi itu. Nah, itu kira-kira ya 5 jarian lah. Nah, ini sesuai dengan pipa paralon L-nya ini. Nah, kita bikin segitu agar tidak tertatap. Oke, kita masukkan yang pertama ialah bioball atau biobal. Nah, ini kita tidak perlu memasukkan semua ya kawan-kawan. Hanya di sini saya menggunakan separuh saja sebagai rumah bakteri nanti yang paling dasar.
Setelah itu kita sekat dengan kasa putih. Tidak perlu ditekan terlalu kencang ya kawan-kawan. Kita taruh gitu aja. Nah, setelah keramik kering kita tambahkan lagi kasa. Setelah kasa kita masukkan batu zeolit sebagai penjernih air. Setelah itu kita kasih kasa lagi satu. Setelah kasa kita kasih spons hitam. Nah, di sini saya dobeli agar lebih jernih nanti. Nah, hasil akhirnya seperti ini kawan-kawan. Tidak perlu terlalu ditekan agar nanti flow-nya lancar untuk kanisternya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan seal tip. Nah, di sini ialah hal yang paling krusial kawan-kawan. Untuk pemasangan seal tip, jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Jadi yang sedang-sedang saja ya kawan-kawan. Kita pasang sesuai dengan arah jarum jam putarannya. Dan untuk kanister ini memang sengaja tanpa pengunci. Nah, dikasih gini aja sudah kuat kawan-kawan. Ini sudah saya buktikan di kanister sebelumnya. Itu sudah tahunan dan tidak rembes. Seperti ini. Tidak perlu terlalu tebal, yang sedang-sedang saja ya kawan-kawan. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan selang. Oke. Nah, seperti ini kita tekan pelan-pelan. Pelan-pelan sampai masuk semua ke dasar. Oke, kita tekan memutar. Dan kanister siap kita uji coba. Oke, untuk pengisian air di bagian dalam kawan-kawan, ini bisa menggunakan keran yang langsung kita isikan ke dalam sampai keluar dari output, atau menggunakan cara saya seperti ini. Nah, ini sengaja saya buat begini agar kawan-kawan tahu gimana cara ngisinya. Nah, ini kita isikan dari selang input yang dari tank. Kita isi sampai penuh, sampai keluar dari kedua selang tersebut. Setelah itu kita pasang bagian lili pipnya. Kita celup dulu lalu kita tancapkan. Setelah itu kita colokkan, hati-hati. Setelah kita colok, kita tata dulu untuk dop kacanya agar lili pipnya bisa bagus dan tidak copot. Oke, setelah terpasang kita on kan. Nah, di situ langsung ngacir kawan-kawan. Derasnya sama dengan video saya di part 1. Jadi antara ada media atau tanpa media les kosongan, kanister ini derasnya sama. Jadi kuncinya tadi kawan-kawan, untuk menata media biologisnya tidak perlu terlalu ditekan, jadi hanya ditata saja berurutan sesuai dengan yang saya contohkan tadi agar flow-nya lancar seperti ini kawan-kawan. Oke, kita lihat dulu untuk rembesannya. Di sini kita coba lihat apakah ada pantulan air di sambungan-sambungannya. Bisa kawan-kawan lihat di situ sama sekali tidak ada rembesan. Baik di keran galon, lubang air trap, lubang kabel, dan di sambungan dopnya ini tidak ada kawan-kawan. Atau ditutup dop atas ini juga tidak ada rembesan.
Nah, dengan skema ini kanister sukses dan flow-nya lancar sekali kawan-kawan. Dan saya sudah buktikan 2 kali. Saya sudah 2 kali membuat dengan skema ini, lancar, tidak ada hambatan. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.